Silakan masuk, Mbak. Masih Kak. Baik, silakan duduk. Baik, ini dengan Mbak yang sudah berjanji dengan saya melalui WhatsApp kemarin ya. Iya, betul sekali. Baik, mungkin kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak. Dimulai dari Mbak. Dimulai dari saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dino Rubian Santoso. Saya biasa dipanggilnya Feby. Mbak terserah mau manggil saya Bu, Kak atau Mbak, senyamannya Mbak aja. Oke, saya Rahma Udiantika, biasa dipanggil Rahma. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Khalid Ibrahim, jurusan akuntansi angkatan 2022. Angkatan 2022. Jadi sekarang sudah semester akhir ya Mbak? Iya, di semester 7. Oke, baik. Sebelumnya tadi kesini Mbaknya ada kegiatan apa nih? Kalau tadi berangkat sih free ya, tapi setelah ini ada kegiatan. Oh, selain ada kegiatan. Oke, baik. Nah, sebelumnya Mbak Rahma ini datang ke sini karena diri sendiri atau dari paksaan orang lain? Dari diri sendiri. Baik, dari diri sendiri ya Mbak Rahma. Tadi kan Mbak Rahma juga bilang ya kalau Mbak Rahma free. Iya. Mbak Rahma sudah sarapan mungkin? Sarapan sudah. Mbaknya gimana? Sarapan? Saya kebetulan saya nggak biasa sarapan ya Mbak. Jadi saya belum sarapan. Mbak Rahma, jadi Mbak Rahma sudah siap ya untuk mengikuti sesi konseling kita pada siang hari ini? Sudah siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi konseling, saya ingin memberitahukan apakah sebelumnya Mbak Rahma pernah mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum pernah ya. Oke, baik. Jadi sesi konseling ini akan berjalan selama 25-30 menit ke depan. Apakah Mbak Rahma bersedia? Ya. Oke, lalu Mbak Rahma juga tidak perlu khawatir akan bocornya cerita Mbak Rahma ini kemana-mana, karena cukup berhenti di kita saja seperti itu Mbak Rahma ya. Lalu Mbak Rahma juga tidak perlu sungkan untuk bercerita segala hal yang Mbak Rahma ingin ceritakan kepada saya seperti itu Mbak ya. Oke, lalu saya juga izin mencatat ya Mbak Rahma, untuk keperluan nanti untuk evaluasi kita ke depannya apabila ada sesi konseling berikutnya lagi. Oke, dari Mbak Rahma, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah sangat nyaman. Oke, baik. Sebelumnya tujuan sesi konseling kita pada siang hari ini yaitu tujuannya untuk menemukan solusi-solusi yang Mbak Rahma nantinya itu temukan dari dirinya Mbak Rahma sendiri seperti itu Mbak Rahma ya. Jadi tugas saya di sini hanya sebagai fasilitator untuk Mbak Rahma menemukan solusi yang sudah Mbak Rahma temukan sendiri seperti itu Mbak Rahma ya. Oke, baik. Jika dirasa Mbak Rahma sudah siap, boleh menceritakan. Oke, jadi sebelumnya di sini kan saya mahasiswa semester akhir, dan struggle yang saya alami akhir-akhir ini yaitu tidak lain dan tidak bukan dari tugas akhir skripsi. Jadi diawali dengan saya mengajukan outline di periode pertama, kemudian mendapatkan dosen bimbingan, dan dilanjutkan untuk ACC terkait judul dan sebagainya, dan itu prosesnya juga sudah cukup lama, dan di awal itu sudah ditanyakan oleh dosen pembimbing saya bahwa target saya ini apa, lulusnya ingin lulus bulan apa dan sebagainya, dan di situ saya menjawab saya ingin lulus bulan Desember, karena kalau sudah Desember saya ikut sidang, berarti di situ saya sudah lulus di 3,5 tahun, which is cuma 7 semester, dan di semester depannya lagi saya tidak perlu membayar lagi UKT, dan itu yang membuat saya untuk mempertimbangkan saya ingin lulus di 3,5 tahun. Nah, setelah itu dosen pembimbing pun kayak memberikan arahan, ya sudah, berarti nanti kalian saya target agar bisa lulus di bulan Desember itu. Kemudian singkat cerita, setelah bimbingan yang sudah saya lewati, yang awalnya ACC, kemudian setelah saya menyusun bab 1, bab 2, kemudian bimbingan lagi, dan akhirnya disuruh ganti variabel lagi karena beliau ada yang kurang cocok dan lain sebagainya. Jadi saya harus menyusun lagi ulang dari awal bab 1 dan juga bab 2-nya. Kemudian sistem bimbingan di
dosen pembimbing saya ini jadi satu angkatan yang daftar outline di periode pertama yaitu 4 orang itu harus sama. Jadi targetnya kita semua itu sama. 1 orang selesai bab 1 semua harus selesai. 1 orang selesai bab 2 semua harus selesai. Jadi di situ saya ngerasa agak sedikit tertinggal karena teman-teman saya yang lain itu nggak ada perubahan variabel, dan which is itu kan saya sudah sampai di bab 1 selesai, kemudian teman-teman saya juga sudah, dan mereka disuruh melanjutkan untuk mengerjakan bab 2 dan bab 3, sedangkan saya harus memulai lagi dari awal untuk mengerjakan bab 1 karena ada perubahan variabel tersebut. Jadi saya harus sedikit mengejar mereka. Kemudian setelah itu ya ngerjain, dan di tengah-tengah proses pengerjaan juga sempat kayak ngerasa putus asa karena sudah beberapa kali menyetorkan variabel itu dari dosen pembimbing belum menyetujui dan belum kayak ada yang beliau minat gitu. Jadi saya harus mencari-cari lagi sampai akhirnya saya nemu satu variabel, dan dari satu variabel itu yang menyulitkan saya karena belum ada studi empirisnya di penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tersebut. Jadi di situ saya yang membuat susah untuk meyakinkan nantinya kenapa saya memakai variabel tersebut. Dan saya sudah mencoba menjelaskan juga kepada Pak dosen pembimbing saya, tapi beliau tetap kekeh untuk saya agar tetap memakai variabel tersebut. Jadi ya sudah, karena beliau ACC, jadi saya mau tidak mau harus tetap melanjutkan. Alhasil sampai dimana saya sudah menyelesaikan bab 3, seluruh bab sudah saya selesaikan bersama teman-teman saya juga sudah. Setelah itu ada perintah untuk mengirimkan draft proposal ke email dosen pembimbing saya untuk dicek apakah ada revisi atau tidak. Nah itu hamin seminggu sebelum penutupan pendaftaran sempro bulan Oktober. Nah FYI, menurut informasi yang saya dapat dari sekretaris prodi, kalau misalkan ingin lulus di bulan Desember itu tuh maksimal harus sempro di bulan ini, di bulan Oktober. Karena kalau kita ikut sempronya di bulan November itu bisa jadi kita nanti terbengkalai atau bisa-bisa nggak nutut gitu kalau mau lulus atau sidang di bulan Desember karena terlalu mepet. Jadi saya ngejar banget buat sempro di bulan Oktober ini. Tapi saya juga udah selesai, jadi saya optimis bisa ikut sempro di bulan ini. Tapi di hamin 1 minggu sebelum penutupan itu saya baru ada dapat informasi dari dosen pembimbing untuk mengirimkan draft tersebut di email. Dan akhirnya saya dan teman-teman kemudian mengirimkan draft proposal tersebut ke email, dan setelah itu pada hari yang sama juga dilakukan presentasi seperti kayak latihan sempro kecil-kecilan gitu bersama dosen pembimbing. Dan dari situ saya mendapatkan insight kayak ada beberapa hal yang sudah harus saya perbaiki sebelum draft tersebut dicek secara langsung oleh dosen pembimbing saya. Jadi kayak saya tuh udah mikir, oh saya harus benerin ini tuh menurut apa yang sudah saya mendapatkan komentar dari dosen pembimbing saya. Saya juga lihat dari beberapa comparean hasil punya teman-teman saya. Jadi setelah dari situ itu kesalahannya lumayan banyak yang saya yang saya tahu. Dan kemudian setelah itu tuh hamin 3 sebelum penutupan pendaftarannya itu ada di tanggal 15, 16, dan 17 Oktober. Dan sampai di tanggal 15 Oktober itu belum ada balasan revisi untuk draft proposal yang sudah saya kirim di email. Dan saya konfirmasi ke teman-teman, ternyata mereka juga belum dapat balasan, karena akhirnya mereka follow up di grup bimbingan dan kata bapaknya, wait, ditunggu aja, tenang saja, katanya gitu. Nah sebelum proses itu terjadi saya sudah melakukan revisi di proposal saya sesuai dengan apa yang saya tahu sebenarnya ini saya salah, jadi saya perbaiki. Nah setelah itu di tanggal 15 di jam 9 malam itu baru saja dikirimkan
di tanggal 16 malam itu baru saja dikirimkan revisian yang harus saya kerjakan. Dari proposal yang sudah saya kirim di email kira-kira seminggu yang lalu, teman-teman saya juga gitu, dan di situ revisinya itu yang banyak itu adalah revisi yang sudah saya kerjakan sebelum draft tersebut dikirimkan. Jadi kayak yang sudah saya tahu gitu salahnya apa dari presentasi sebelumnya, jadi saya udah ngerjain itu semua. Sisa ada 2 revisi lagi yang saya belum kerjakan atau saya belum tahu. Jadi di revisinya tidak terlalu banyak sebenarnya, itu cuma menambahkan sumber di latar belakang dan juga menambahkan studi kasus di latar belakang, dan itu juga saya rasa tidak cukup berat untuk dilakukan revisi dalam waktu semalam. Jadi saya kebut, kemudian saya selesai akhirnya di jam 2 pagi, di tanggal 17 itu saya selesai di jam 2 pagi, dan di situ saya mau langsung kirim ke email takut mengganggu kenyamanan dosen atau gimana. Jadi saya mengusulkan dulu pagi aja saya ngirimnya. Jadi saya pagi ngirim, di jam 6 pagi saya kirim di email. Saya konfirmasi ke teman-teman juga sama, ada yang sudah ngirim dan ada juga yang belum selesai melakukan revisi. Jadi setelah itu saya menunggu balasan. Itu situ tanggal 17, hari terakhir penutupan pendaftaran. Jadi di situ saya sudah cukup udah capek, terus udah sebenarnya yang awalnya optimis pengen banget bulan Oktober sempro, karena melihat deadline yang sangat mepet, karena belum tahu juga nanti balasannya ini apakah saya langsung bisa daftar atau apakah ada revisi lagi. Jadi saya mikirnya ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang harus bulan November. Saya sudah menyiapkan mental saya kalau memang saya nggak bisa sempro di bulan ini. Nah, singkat cerita di jam 3 sore itu dikirimin draft balasannya lagi, yang isinya itu revisian lagi. Jadi di jam 3 sore itu baru dikirimkan untuk revisian yang harus saya kerjakan lagi. Nah, di situ tuh posisinya saya lagi di rumah sama teman saya, lagi ngerjain buket untuk teman saya wisuda. Jadi teman saya mau wisuda tuh, nanti saya bikin buket sama teman saya, dan di situ teman saya juga posisinya baru aja daftar sempro. Dan rasanya di situ saya kayak sedih banget, karena ngerasa kayak teman-teman saya udah beberapa langkah di depan saya dan saya belum menyentuh langkah itu gitu. Saya mau sempro itu susah banget, kenapa? Dan yang bikin saya lebih sedih adalah karena melihat revisinya itu yang sangat tidak masuk akal gitu. Jadi di situ revisinya itu cuman masalah margin, kemudian masalah penomoran aja, dan juga masalah penomoran halaman. Yang sebenarnya itu tuh bukan menjadi masalah. Jadi setelah saya mendapatkan balasan itu dan saya mendapatkan revisi, saya langsung bertanya kepada 3 teman saya yang satu bimbingan sama. Saya menanyakan mereka mendapatkan balasan apa. Ternyata mereka semua bertiga mendapatkan balasan bahwa mereka di ACC dan langsung disuruh maju untuk proposal daftar. Dan saya di situ juga sedih banget karena ternyata teman saya yang belum di ACC. Dan saya di situ meminta izin kepada salah satu teman saya untuk melihat proposal yang dia sudah fix itu gimana, saya mau cocokin, soalnya punya saya ada sedikit revisi, aku bilang gitu. Terus setelah itu setelah tak cocokin dan itu dicocokin sama teman saya juga, itu hasilnya itu sama, nggak ada sama sekali perbedaan dari margin yang digunakan, dari layout, dari penomoran halaman, dari penomoran 4 digit pun itu sama. Dan saya di situ merasa kayak sedih banget, kenapa cuma saya yang direvisi ini, sedangkan cross check kepada teman-teman saya yang satu bimbingan, dan saya izin untuk lihat draft proposal mereka yang sudah ACC, dan di situ saya cocokin sama teman saya, dan ternyata hasilnya itu sama, nggak ada sama sekali yang berbeda dari mereka. Dan di situ saya mikir, kenapa cuma saya yang disuruh revisi itu, sedangkan teman-teman saya sama dengan saya, tapi mereka tidak ada revisi di bagian sana dan langsung disuruh untuk maju sempro daftar bulan ini. Di situ sumpah saya sedih banget, nggak bisa
bisa nahan lagi nangis, meskipun di situ ada teman saya udah nggak tahu, udah nangis dan nggak bisa nahan. Di situ teman saya bingung juga sih lihat saya. Terus teman saya juga udah coba buat cek lagi draft saya dengan draft punya teman saya yang sudah ACC, dan dia juga bilang emang ini nggak ada bedanya, sama semuanya itu sama, nggak ada bedanya lah. Harusnya kalau kamu revisi bagian ini teman kamu juga, tapi kenapa ini enggak, kenapa cuma kamu? Nah di situ saya langsung nangisnya, kayak bingung kenapa kok saya diginiin ya, apa bapaknya nggak cek punya yang lain atau ceknya cuma punya saya atau gimana. Nah, akhirnya saya chat bapaknya via WA, saya konfirmasi bahwa Pak, ini sebenarnya yang direvisi ini apa, sebenarnya itu salahnya di mana, soalnya saya cek dari punya teman-teman yang lain di bimbingan bapak juga, ini sama seperti saya, margin, layout dan juga penomorannya sama, tidak ada yang berubah. Jadi apa yang harus saya benerin lagi Pak, saya bilang gitu. Terus abis itu bapaknya cuma bilang ya udah coba dicek lagi aja sampai akhir, dari awal sampai akhir. Terus saya cek lagi, sudah Pak, sudah saya cek dari awal sampai akhir, ya tetap emang nggak ada perubahan Pak, sama. Terus kata bapaknya masih ngotot dengan motornya, ya udah Mbak cek lagi aja dari awal sampai akhir. Dan di situ saya mikir kayak, oh berarti emang bapaknya ini nggak pengen saya sempro di bulan ini, dan sampai sekarang pun saya belum tahu alasannya apa. Dan setelah dari situ yang bikin saya sedih banget itu ya karena yang pertama, saya merasa seperti dibedakan dengan teman-teman dan dari 3 teman saya yang sudah di ACC. Kemudian yang kedua, melihat teman saya yang udah ngerjain bareng, udah punya target bareng buat sempro di bulan ini dan lulus di bulan Desember, itu dia udah bisa sempro di bulan ini, which is dia udah daftar. Kemudian yang bikin saya sedih lagi, kayak teman-teman saya juga yang lain udah pada sempro juga di bulan ini, dan yang bikin saya sedih banget itu karena alasan bapaknya ini untuk tidak memberikan ACC ke saya itu apa sebenarnya yang bikin, kenapa nggak ACC gitu, padahal saya sudah selesai, nggak ada revisi yang macam-macam, dari teori, variabel dan lain-lain juga tidak ada masalah. Jadi kayak saya merasa bapaknya tuh mencari-cari alasan untuk saya biar nggak sempro bulan ini aja gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang bikin saya stres, bingung, karena takut saya nggak bisa ngejar yang lain dan nggak bisa lulus di bulan Desember besok. Baik Mbak Rahma, lumayan berat ya masalahnya sendiri Mbak Rahma. Saya dapat memahami perasaannya Mbak Rahma. Mbak Rahma tadi juga sudah menjelaskan ya bahwa Mbak Rahma itu dengan teman-temannya sudah membuat target untuk bisa menyelesaikan sempro pada bulan Oktober ini. Nah Mbak Rahma, dari sekian banyaknya Mbak Rahma harus mengebut revisi ataupun mengerjakan hal tersebut, apa sih yang membuat Mbak Rahma itu masih konsisten? Yang buat saya konsisten itu salah satunya tetap di target saya yang pengen banget lulus di bulan Desember. Salah satunya biar tidak memberatkan orang tua juga untuk membayar UKT lagi di bulan depan. Kemudian yang kedua, melihat semangat dari teman-teman saya yang selalu menyemangati saya biar jangan putus asa, ayo kita bareng-bareng, kita harus bisa. Jadi salah satunya juga dari teman-teman saya yang selalu support, nggak henti-hentinya support. Kakak saya juga yang nggak henti-hentinya bantuin, nggak cuma support, jadi mereka juga bantuin juga kayak dalam pengerjaan skripsi. Jadi kayak kalau saya capek, tapi kayak kalau misalkan saya nggak ngelanjutin ini, saya merasa sia-sia gitu. Saya merasa kasihan ke usaha-usaha teman-teman saya yang sudah support, usaha teman-teman dan juga keluarga saya yang udah bantuin, itu nanti sia-sia kalau saya nggak melanjutkan ini gitu, kalau saya harus berhenti di tengah jalan hanya karena saya capek. Jadi hal yang membuat Mbak Rahma itu konsisten adalah lingkungan keluarga, teman yang suportif seperti itu Mbak Rahma. Nah dari semangatnya Mbak Rahma itu tadi, apakah Mbak Rahma itu pernah mengalami kesabaran seperti kayak malas, kehilangan motivasi dalam dirinya Mbak Rahma? Kalau itu jelas ada terjadi. Malas itu apalagi ya, malas itu kayak tiba-tiba banget itu
nggak pengen ngelakuin apa-apa, nggak pengen ngerjain tugas, nggak pengen nyentuh skripsi, itu ada banget fasenya. Cuman pengen goler-goler di kasur, cuman pengen scroll TikTok, itu ada banget. Dan kalau misalkan kehilangan motivasi itu juga aku sempat kepikiran kayak ya udah biarin wis, seselesainya aja, aku nggak mau ngejar-ngejar lagi, takut nanti diginiin lagi gitu sih. Kayak ya udah wis nggak apa-apa, nanti aku lulus kapan 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 gitu, Desember nggak lulus juga nggak apa-apa, sempet ada pikiran kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, temen-temenku kalau aku lagi kayak gitu tuh dia langsung kayak ngingetin, ngapain mikir gitu, harus semangat gitu kan, harus bisa, pokoknya dibantuin, nggak sendirian gitu. Jadi selain dari sportif dari teman, apa yang Mbak Rahma bisa lakukan gitu untuk Mbak Rahma kembali semangat lagi, menemukan semangat untuk mengerjakan seperti itu? Yang pasti sih saya di situ saya pengen nunjukin ke dosen pembimbing saya ya, kalau sebenarnya saya itu nggak seburuk itu gitu loh. Dan saya pun juga nggak tahu sampai detik ini apa yang membuat dosen pembimbing saya itu melakukan itu ke saya. Jadi saya mikir kayak ya nggak mau, saya harus tetap bisa, saya harus tetap semangat biar dosen pembimbing saya itu kayak lihat ternyata beliau nyesel gitu lah pernah giniin saya gitu, meskipun saya belum tahu alasannya apa beliau giniin saya gitu aja sih. Baik Mbak Rahma. Lalu tadi Mbak Rahma juga menjelaskan ya emosi-emosi Mbak Rahma seperti merasa putus asa, sedih, lalu juga merasa tertinggal. Lalu bagaimana Mbak Rahma itu menangani hal tersebut agar Mbak Rahma itu masih bisa tetap berada di jalannya Mbak Rahma gitu, seperti nggak menyerah atau putus asa itu? Pasti kan ada ya tadi kayak Mbak Rahma menjelaskan masa-masa struggle-nya Mbak Rahma itu, apakah entah itu Mbak Rahma punya cara-cara lain untuk menyemangati dirinya Mbak Rahma sendiri? Ya setelah dari peristiwa tersebut saya hampir 2 sampai 3 hari itu nangis nangis terus dalam kamar, sampai bangun-bangun mata bengkak, bangun-bangun mata bengkak, terus kayak saya mikir mau sampai kapan ya saya gini gitu. Terus setelah saya pikir juga belum berhenti gitu loh, waktunya belum berhenti. Ya emang kata orang-orang kalau pengen lulus Desember maksimal Oktober harus sempurna, tapi saya ngubah mindset itu. Kalau saya mikir gitu terus, jadi mikir oh nanti saya berarti nggak bisa lulus di Desember, jadi saya ubah mindset itu gini, saya nggak apa-apa lulus November, tapi dengan adanya peristiwa ini dan saya harus sempro di bulan November, itu harus bikin saya jadi lebih baik gitu, minim revisi nanti di sempro waktu bulan November, karena saya memiliki waktu belajar yang cukup panjang. Jadi 1 bulan itu saya bisa untuk belajar, lebih memantapkan lagi proposal yang sudah saya kerjakan, kemudian lebih mendalami lagi materi-materi yang sudah saya kerjakan juga. Selain itu saya juga bisa melanjutkan proposal saya dengan mencoba merunning data yang sudah saya kumpulkan, dan saya juga bisa menyusun bab 4 di sela-sela saya menunggu sempro bulan depan juga. Jadi saya mengubah strategi untuk 1 bulan ke depan sambil menunggu sempro itu, saya mengubah strategi bahwa saya akan running data saya, kemudian saya juga akan kalau nanti memungkinkan ada variabel yang tidak memungkinkan untuk saya lanjutkan, saya bisa ada waktu juga untuk mengganti lagi agar proposal saya ini jadi yang baik gitu. Meskipun tidak sempurna, saya berharapnya jadi proposal yang baik. Jadi saya mikirnya kalau misalkan emang nggak bisa sekarang nggak apa-apa, berarti saya punya banyak waktu lagi buat untuk menggali proposal saya ini agar menjadi proposal yang baik, yang bagus gitu aja. Terus abis itu kalau misalkan nanti harus bisa sempro di bulan November, setelah itu saya juga udah punya hasil yang sudah saya kerjakan di waktu saya menunggu sempro gitu. Jadi nanti setelah sempro, hal yang harus saya lakukan agar tidak tertinggal yaitu saya revisi, kalau memang ada revisi sempro saya melakukan revisi itu. Dan kemudian untuk masalah running dan juga bab 4 kan sudah saya susun sebelum sempro, jadi mungkin saya nanti akan menambah atau mengurangi sesuai dengan revisi yang sudah ada di
ketika sempro. Jadi itu akan meminimalisir waktu saya biar tidak terlalu tertinggal dari teman-teman saya yang sudah sempro bulan ini. Baik Mbak Rama, itu juga merupakan langkah-langkah yang cukup bagus ya Mbak Rama. Saya mengapresiasi hal tersebut seperti Mbak Rama. Jadi lebih banyak menemukan motivasinya Mbak Rama ya. Lalu Mbak Rama juga memiliki mindset, memiliki strategi yang tepat yang bisa Mbak Rama kembangkan nantinya. Baik Mbak Rama, jika diskalakan dari skala 1 sampai 10, pada angka berapa masalah yang Mbak Rama alami ini yang Mbak Rama bisa diuraikan dengan angka? Di angka 10 masalah ini sangat berat, di angka 1 masih Mbak Rahma bisa tangani. Kira-kira ada pada di angka berapa? Kalau masalahnya mungkin ini dari seluruh masalah yang pernah saya hadapi dalam hidup. Kalau masalah yang ini ya. Kalau masalah ini mungkin di 7/10 ya. Jadi menurut saya agak 7/10. Soalnya saya nggak pernah membayangkan hal ini akan terjadi gitu. Kayak dari awal itu udah kayak udah ada tantangannya. Terus aku mikirnya kayaknya ini sempronya akan tetap bisa bulan ini sesuai target. Jadi aku nggak pernah memperkirakan bahwa hal ini akan terjadi. Jadi itu yang bikin kaget dan bikin shock aja sih, kayak nggak pernah nyangka masalah ini akan terjadi sebelumnya gitu. Jadi cukup sangat membuat mental itu kena gitu. Jadi Mbak Rahma memilih di angka 7/10. Baik Mbak Rahma, dari sekian yang sudah Mbak Rahma ceritakan tadi, apa yang Mbak Rahma kali ini lakukan kayak upaya-upaya agar Mbak Rahma tetap bisa konsisten, tetap mengusahakan Mbak Rahma masih bisa lulus cepat ini? Upaya-upaya selain Mbak Rahma harus mengubah mindset, mungkin ada apa upaya yang lain, mungkin seperti mungkin Mbak Rahma bisa mengesahkan bersama teman-teman di luar atau apa seperti itu. Oke, kalau untuk saat ini emang yang saya butuhnya tuh support teman banget. Support teman itu menjadi salah satu motivasi saya yang emang saya harus butuhin banget. Karena kalau dari motivasi keluarga itu juga tidak terlalu bisa saya harapkan. Jadi salah satu yang bisa saya harapkan itu untuk saat ini adalah motivasi dari teman-teman. Jadi untuk saya bisa ngerjain, untuk sekedar keluar doang kemanapun itu, dimanapun tempatnya, yang penting ada temennya, itu akan membuat saya lebih semangat untuk mengerjakan skripsi daripada harus saya mengerjakannya sendiri di rumah, bergelut dengan pikiran saya sendiri. Jadi nanti untuk saat ini saya lebih memilih untuk mengerjakan di luar bersama teman-teman agar saya merasa bahwa di sini saya nggak sendiri, saya masih punya teman yang support saya, yang ada selalu buat saya. Jadi upaya-upaya yang Mbak Rahma lakukan yaitu dengan support teman-teman ya, seperti mengerjakan bersama asal nggak di rumah gitu ya. Iya. Saya kan juga makin stres gitu. Iya. Mbak Rahma ya. Betul. Baik Mbak Rahma, mengingat waktu kita juga sudah mendekati habis Mbak Rahma, saya boleh Mbak Rahma menyimpulkan sesi konseling kita pada hari ini, apa saja yang memberikan insight untuk Mbak Rahma? Jadi di sesi konseling ini hal yang paling pasti keterpurukan di kehidupan seseorang pasti ada. Menurut orang-orang pasti ini masalahnya tidak terlalu berat, tapi belum tentu menurut orang yang mengalami masalah tersebut. Jadi kayak jangan pernah menyepelekan apapun masalah dari orang lain. Kalau memang orang lain itu merasa ini adalah masalah yang sangat berat, berarti itu memang berat untuk dia alami. Jadi jangan pernah ngejudge untuk masalah yang sedang dihadapi orang lain. Dan juga motivasi dari orang-orang terdekat itu sangat berdampak bagi
kita sendiri, khususnya saya, motivasi, semangat, dan bantuan dari teman keluarga itu sangat-sangat berdampak bagi kelangsungan hidup orang kalau lagi struggle gitu. Baik Mbak Rahma, saya sangat setuju ya sama yang Mbak Rahma simpulkan tadi. Saya juga dapat memahami apa yang sudah Mbak Rahma rasakan tadinya. Baik Mbak Rahma, dari skala yang sudah dipilih Mbak Rahma tadi, apakah Mbak Rahma ingin skala tersebut itu bisa turun nantinya? Jelas saya ingin skala tersebut kalau bisa jadi 0 karena saya sudah berhasil menghadapi masalah ini gitu. Baik, sekarang Mbak Rahma bayangkan jika Mbak Rahma tertidur, lalu besok paginya Mbak Rahma bangun, Mbak Rahma sudah menghilangkan segala masalah ini, Mbak Rahma sudah menyelesaikan segala hal yang Mbak Rahma alami ini, lalu masalah ini hilang, Mbak Rahma bisa lulus tepat waktu sesuai targetnya Mbak Rahma. Apa yang Mbak Rahma rasakan? Dan Mbak Rahma alami itu apa, perasaannya seperti apa? Kalau memang itu benar terjadi, besok saya bangun-bangun masalahnya udah selesai, saya udah lulus di bulan Desember. Yang pertama saya lakukan, saya nangisnya bukan nangis sedih, karena nangis senang akhirnya saya bisa melewati masa-masa yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya itu bisa saya lewati dengan baik. Dan saya juga pengen banget untuk berterima kasih kepada diri saya sendiri karena bisa bertahan, karena bisa tetap menjalankan target sesuai dengan yang sudah saya targetkan sejak awal, meskipun banyak banget rintangannya. Dan itu saya juga ingin sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman dan juga orang-orang yang sudah support dari perjalanan yang sudah saya lakukan. Itu sih kayaknya, dan pastinya lega banget dan senang. Baik, jadi semoga tersebut juga bisa jadi manifesting ya untuk Mbak Rahma. Semoga hal-hal baik yang sudah Mbak Rahma tadi ucapkan itu bisa terwujud untuk Mbak Rahma, seperti Mbak Rahma ya. Baik Mbak Rahma, sebelum kita mengakhiri, saya ada tugas untuk Mbak Rahma. Nantinya pada saat kita sudah selesai, saya akan memberikan format lembar yang berisikan nanti kan berupa tabel. Jadi Mbak Rahma siap mengerjakan skripsi itu ditulis tanggalnya, lalu Mbak Rahma sudah menyelesaikan apa, lalu bagaimana suasana hatinya Mbak Rahma pada saat itu, seperti itu Mbak Rahma ya. Mbak Rahma sudah mencapai target apa saja. Nah, format tersebut itu nantinya yang akan kita gunakan sebagai evaluasi apabila Mbak Rahma ingin melanjutkan sesi konseling berikutnya atau yang kedua, seperti itu Mbak Rahma ya. Apakah bisa dipahami? Bisa kayak jurnal harian gitu ya? Ya, kayak to-do list gitu. Ya. Baik Mbak Rahma, dari Mbak Rahma apakah sudah cukup? Sudah cukup sepertinya. Baik, terima kasih ya Mbak Rahma sudah datang ke sini mau bercerita kepada saya dengan sangat terbuka. Saya terima kasih, dan juga saya mengapresiasi hal tersebut. Semoga Mbak Rahma bisa lulus sesuai targetnya Mbak Rahma ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Mbak Rahma. Iya, saya juga minta maaf kalau ada salah kata. Baik, terima kasih.